Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Akhirnya udah kurang lebih selama 1 minggu gue pakai handphone Realme 10 Pro 5G. Handphone yang katanya overpriced dan juga harganya kemahalan. Tapi apa masa iya? Mungkin yang ngomong kayak gitu belum nyobain dan ngerasain langsung handphonenya. Ya udah, di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Realme Pro 10 5G. So stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran sama Realme 10 Pro 5G. Ngomongin soal overprice, gue beli handphone ini dengan harga 4.599.000 dan itu udah dapat bonus Realme Band 2 yang harganya kurang lebih 400 ribuan dan masih dapat cashback juga kurang lebih 180.000. Kalau dihitung-hitung, harga beli handphone ini cuma 4 jutaan aja, tepatnya di 4.020.000. Gue beli yang varian paling murah dengan RAM 8GB dan internal storage 128GB. Ada juga yang varian 256GB tapi harganya lebih mahal. Gue beli handphone di tanggal 11 Januari kemarin, tapi kalau sekarang lo mau beli handphone ini varian RAM 8GB dan internal storage 128GB dibanderol 4,2 jutaan aja dan yang 256GB di harga 4,5 jutaan aja. Buat tahu handphone ini overpriced atau enggak, kita harus breakdown satu-satu apa aja yang ada di handphone ini. Gua mulai dari layarnya dulu yang jadi salah satu nilai jual utama di handphone ini. Bukan karena materialnya yang masih pakai panel IPS, tapi karena Realme 10 Pro 5G ini punya bezel kanan kiri dan bagian atas yang tipis banget. Ketipisan bezelnya ini cuma di 1 mili aja dan Realme menyebutnya dengan sebutan boneless display. Sedangkan untuk di bagian bawahnya emang sedikit lebih tebal tapi masih aman menurut gue. Toh masih banyak handphone di luar sana yang meskipun punya bezel kanan kiri dan bawahnya tipis tapi masih punya jidat yang tebal alias poni. Terlepas dari panelnya yang masih pakai IPS, Realme 10 Pro 5G punya resolusi layar Full HD Plus 1080x2400 pixel dengan refresh rate 120Hz. Untuk refresh rate-nya, ini Realme bilang kalau nggak akan manteng di 120Hz aja, tapi menyesuaikan dengan apa yang lagi kita lakuin di handphonenya. Kayak 30Hz kalau pas dipakai buat baca, 50Hz untuk teleplay, 60-90Hz untuk gaming, 48Hz buat nonton film, 60Hz buat video dan 90-120Hz untuk streaming. Realme Pro 10 5G juga punya touch sampling rate hingga 240Hz dan punya kecerahan 680 nits serta memiliki bentang layar di 6,72 inci dan sudah mengantongi sertifikasi TUV Renlan. Keren nih, meskipun bukan panel OLED tapi udah punya sertifikasi pelindungan dari radiasi cahaya biru. Overall gue suka banget sama layarnya yang punya bezel tipis banget kayak gini. Enak banget dilihatnya dan berasa kayak pakai handphone mahal. Mungkin ini adalah salah satu yang bikin banyak orang kecewa sama Realme 10 Pro 5G karena menggunakan chipset Snapdragon 695 5G. Mungkin yang ada di pikiran lo saat tahu Realme 10 Pro 5G pakai chipset ini adalah kok cuma pakai Snapdragon seri 6 sih? Kenapa nggak pakai seri 7 aja? Gua pun sempat mikir gitu, tapi setelah gua baca-baca lagi, chipset ini punya arsitektur yang cukup unik. Dimana di chipset yang punya arsitektur 6 nanometer ini ditanamkan 8 inti CPU dengan 2 cluster, yaitu 2 Kryo 660 Gold berbasis Cortex A78 dengan clock speed maksimal di 2,2 GHz dan untuk efisiensi dayanya menggunakan 6 Kryo 660 Silver berbasis Cortex A55 dengan clock speed di 2 GHz. Ada yang unik pada setup chipset yang satu ini karena Cortex A78 adalah inti CPU yang digunakan pada Snapdragon 888 yang menandakan bahwa chipset ini gak cuma oke di segi efisiensi daya tapi juga powerful untuk dipakai kerja berat. Terlepas dari hal itu, skor Antutu yang berhasil didapetin di Realme 10 Pro 5G adalah sekitar 400 ribuan poin yang dimana itu udah jadi skor standar di handphone-handphone dengan harga 4 jutaan. Sekarang kita tes main game di handphone ini. Game pertama yang gue mainin di handphone ini adalah Mobile Legends. Secara default, settingan grafis yang dikasih di handphone ini adalah refresh rate high dengan grafis high.
tapi bisa dibentokin sampai grafis ultra. Selama kurang lebih 17 menit gue main game ini, baterai yang berkurang ada di 6%. Sedangkan untuk penyelaman main gamenya itu enak dan nyaman banget. Gue nggak nemuin adanya frame drop meskipun dalam kondisi rame. Cuma yang gue alamin itu ada di bagian sentuhannya. Beberapa kali gue ngerasain mistouch tapi nggak sampai ganggu jalannya permainan. Game selanjutnya yang gue mainin di handphone ini adalah PUBG Mobile. Pas di lobby, settingan grafis default yang dikasih adalah balance high, tapi bisa kita set jadi smooth ultra. Sedangkan untuk gyronya berjalan dengan cukup baik dan pengalaman main gamenya juga cukup enak. Selama kurang lebih 5 menit gue main game ini, baterai yang berkurang cuma 1% aja. Lanjut ke game Asphalt 9. Untuk game yang satu ini sayangnya untuk settingan frame rate 60 fps-nya nggak kebuka, tapi overall masih enak banget dimaininnya. Nah, pas main game ini gue nemuin satu kasus di mana gamenya keluar dan handphonenya jadi kedap-kedip kayak gini. Gue nggak tahu penyebabnya apa, tapi setelah gue matiin handphonenya dan nyalain lagi, itu normal-normal aja handphonenya. Semoga ini cuma kendala sekali aja dan nggak bakal keulang lagi. Game terakhir yang gue mainin di Realme 10 Pro 5G adalah Genshin Impact. Untuk game berat yang satu ini, yang kalau download filenya itu sampai 20 GB, settingan grafis default yang dikasih itu adalah low di 30 fps. Di sini gue nggak mau ngerubah settingannya kecuali untuk fps-nya aja, yang gue naikin jadi 60 fps. Selama kurang lebih 10 menitan, gue main game ini terjadi kurang lebih 2 kali frame drop, dan itu terjadi justru pas karakter yang kita mainin lagi jalan-jalan aja. Pas kondisinya lagi battle itu normal aja, nggak ada frame drop. Untuk suhu, alhamdulillahnya handphone ini aman-aman aja, nggak berasa panas yang berlebih baik di bodi belakang ataupun bodi depannya. Bergeser ke sektor kamera, Realme 10 Pro 5G ini mengusung resolusi 108 MP untuk kamera utamanya. Dengan setup dual kamera, Realme 10 Pro 5G menggunakan sensor dari Samsung yaitu HM6 dengan lensa 6P yang punya bukaan f1.75 dan satu kamera depth sensor dengan resolusi 2 MP. Untuk kamera depannya cuma punya single setup kamera aja dengan resolusi 16 MP dan punya bukaan f2.45 dengan lensa 5P. Sebenarnya ini sih yang bikin gue agak sedikit kecewa sama Realme 10 Pro 5G. Dengan harganya yang menyentuh 4,6 juta, perekaman video di handphone ini mentok di 1080 30 fps aja. Sedangkan kalau mau pakai 60 fps harus diturunin ke 720p untuk kamera belakangnya. Sedangkan untuk kamera depannya juga sama, dikasih mentok ada di 30 fps baik di 1080p atau 720p. Cuma jujur ya, meskipun dikasih resolusi perekaman video yang kayak gitu, untuk hasil fotonya gua suka. Warna yang dihasilkan itu kelihatan hidup dan berasa ready aja pas langsung mau diupload ke sosial media. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari Realme 10 Pro 5G. Ini direkam di resolusi mentoknya ada di 1080 30 fps. Kalau misalkan gue pengen jadiin di 60 fps, ini resolusinya harus diturunin jadi 720p dulu, baru bisa dia di 60 fps. Kalau misalkan lo mau ngerekam di resolusi 1080, itu dia cuma mentok ada di 30 fps aja. Memang cukup disayangkan sih ya, untuk handphone dengan harga 4 jutaan dia cuma bisa mentok di 1080 30 fps. Dan ini gue jalan kaki aja seperti biasa, nggak pakai gimbal apapun. Cuman ini menurut gue untuk hasil warnanya yang dihasilkan dari kamera Realme 10 Pro 5G ini bagus ya. Kalau menurut gue ini warnanya keluar banget, vibrant banget, dan cukup stabil di handphone dengan harga segini. Ya, ini sih oke lah ya. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si Realme 10 Pro 5G-nya. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari si Realme 10 Pro 5G-nya. Ini direkam di resolusi 1080 30 fps, sama seperti di kamera belakangnya yang tadi gue udah juga ambil sampelnya. Dan ini jarak antara handphone ke muka gue itu kurang lebih 40 cm ya. Dan ini pick up suaranya seperti yang bisa lo dengar sekarang.
Untuk kestabilannya menurut gue ini masih lumayan stabil. Cuman untuk HDR-nya ini agak-agak gimana ya, kalau misalkan itu di belakang lampunya terang banget ya teman-teman. Nah, jadi putih banget gitu loh di bagian belakangnya. Oke, cuman sih ini masih oke lah ya. Balik lagi, reproduksi warnanya menurut gue emang ini udah oke banget. Oke, ini lampunya tuh terang banget di sini. Dan ini adalah mic bawaan juga dari si Realme 10 Pro 5G-nya. Oke, nah, kalau ini gue klik di sini, nah itu baru dia kayak gitu tuh. Kalau gue klik lagi di muka, ya HDR-nya agak sedikit kurang kalau menurut gue. Habis ngomongin kameranya, sekarang gue mau cerita untuk speakernya. Untungnya di sini gue masih cukup terhibur dengan adanya dual stereo speaker di Realme 10 Pro 5G. Meskipun hasilnya jauh dari kata detail, tapi untuk penggunaan sehari-hari kayak nonton dan dengerin musik udah cukup banget. Dan gue cukup seneng juga kalau Realme masih nyediain jack audio 3,5 mm, meskipun dalam paket penjualannya nggak disertain sama headset. Beralih ke sektor baterai, sebenarnya handphone dengan harga 4 jutaan dengan baterai 5000 mAh itu udah bukan hal yang spesial. Bahkan sekarang handphone dengan harga 2 jutaan juga udah banyak yang ngasih kapasitas baterai segitu. Untuk penggunaan sehari-hari juga nggak bisa dibilang irit juga, karena dipakai buat main game kurang lebih 2 jam aja bisa turun 30% baterainya. Cuma meskipun begitu, menurut gua dengan penggunaan ringan ala gue ini masih terbilang cukup dan biasa aja kemampuannya. Alhamdulillahnya Realme masih ngasih kepala charger dengan output 33 watt yang pas gue coba pakai buat charge baterainya selama 30 menit bisa keisi 50%, sedangkan dari 20 sampai 92% butuh waktu 50 menit, dan gue berasumsi untuk bisa keisi penuh baterainya butuh waktu kurang lebih 1 jaman aja. Hampir lupa bahas desainnya. Dengan harga 4 jutaan menurut gue emang udah seharusnya Realme punya desain yang mengotak mengikuti beberapa handphone dengan desain yang sama. Untuk finishingnya jujur gue lebih suka sama finishing Realme 10 Pro 5G yang warna hitam. Yang warna biru ini nggak jelek sih, tapi emang kurang suka aja. Untuk hal ini kan emang balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau mau dibilang mewah, menurut gue juga ini masih kurang mewah. Kenapa nggak dibikin glossy aja kayak Realme 10 sebelumnya yang menurut gue itu justru lebih berasa mewah dan gak berasa handphone 2 jutaan. Saran gue sih, kalau emang lo pengen beli handphone ini mending ambil yang warna hitamnya aja karena lebih bagus menurut gue. Overall gue suka sama desain bagian depannya yang punya bezel tipis banget di layarnya. Kalau lo lihat di bagian ini justru berasa mewah desainnya berkat bezelnya yang tipis ala-ala handphone flagship. Untuk pemilihan material yang masih pakai plastik juga masih wajar, mengingat ini adalah handphone middle end yang rata-rata juga masih pakai plastik bahannya, bahkan di beberapa kompetitornya. Seandainya mau pakai kaca dan metal, pasti banyak hal yang dikorbanin dari segi jeroannya. Kesimpulan gue kalau mau dibilang handphone ini overpriced sih nggak juga ya. Dengan harga yang mirip-mirip di luar bonus yang dikasih, handphone dengan harga 4 jutaan ya emang wajar di harga segini. Mau ngeluh karena nggak pakai layar AMOLED menurut gue nggak bijak juga. Kalau mau dibandingin sama Samsung dengan harga yang sama udah pakai AMOLED, harus balik lagi kalau Samsung itu pakai layar buatannya sendiri. Sedangkan kalau Realme mau pakai AMOLED berarti harus beli layar sama Samsung. Dan Samsung bakal ngambil cuan dari penjualan layar AMOLED-nya ke Realme yang artinya harganya bisa jadi lebih mahal. Untuk chipset yang dipakai juga masih oke, bahkan di beberapa channel YouTube banyak yang bilang kalau Snapdragon 695 adalah chipset yang diidam-idamkan untuk kelas handphone middle end. Udah 5G ready, clock speednya bagus, adem juga, performanya stabil, dan yang pasti harganya murah. Cuman sekali lagi gue info sama lo, untuk beli handphone itu balik lagi sama kebutuhan dan budget yang lo punya.
Nah, gimana menurut lo Realme Pro 10 5G yang satu ini? Apakah emang bener handphonenya overpriced? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar. Dan info aja sekalian kalau misalkan emang lo punya kritik dan saran buat channel gue. Dan mungkin segitu aja cerita gue tentang Realme Pro 10 5G yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!